Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Kita lanjut ke sesi berikutnya Ustadz, sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ya, bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menekan tombol raise hand atau uh, diketik langsung di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Oh, ini sudah ada yang bertanya langsung Ustadz, Ibu Anisi Hotang, silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu Ani. Oh, ya, silakan Ibu. Ya, sudah bisa. Iya. Eh, kedengaran kah? Sudah kedengaran Ibu. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. mohon izin ini tadi menyimak ya. Tapi ini pertanyaannya di luar pembahasan kita, Ustaz. Boleh, Ustaz ya? Begini, Ustaz. Misalnya kita itu berada dalam satu komunitas ya. Kita katakanlah ini komunitas dakwah gitu. Kemudian dalam komunitas itu kadang kan memang diperlukan komitmen, ada janji setia seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanan kan tidak semua orang-orang dalam komunitas itu mendapatkan nikmat istiqomah gitu ya. Ada futur, ada yang memilih untuk insilah begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh tanggung jawab kita sebagai sesama saudara atau orang-orang yang berada dalam komunitas ini untuk menjaga atau mengajak untuk tetap bersama komunitas begitu, bersama janji setianya. Karena kadang ketika sudah memilih untuk mengambil sikap tadi tidak istiqomah atau kemudian memilih untuk uh, insilah begitu ya, itu benar sudah sampai tahap misalnya komunikasi sudah diusahakan, berusaha disilaturahimi, berusaha dicari titik permasalahan dan lain sebagainya, tetapi sudah pada tahap benar-benar tidak membuka diri, tidak mau membuka komunikasi, segala komunikasi tidak direspon begitu. Nah, ini pensikapan secara manhaj Qur'aninya seperti apa Ustaz terhadap hal-hal yang seperti ini? Apakah dibenarkan ketika kemudian mereka yang sudah berjanji setia itu ya ya sudah tidak memang memilih tidak ingin lagi ya sudah begitu. Nah, sejauh apa tanggung jawab kita yang berada di dalam komunitas begitu Ustaz? Manhaj Qur'aninya seperti apa? Gitu sih Ustaz. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan karena ini cukup membuat rasa ya sedih ya dan ya rasa tanggung jawab juga dan lain sebagainya nah begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, seperti apa manhaj Qur'aninya terhadap hal-hal yang seperti ini. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya kan kesimpulan dari apa yang difirmankan oleh Allah di akhir Al-Anfal ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ini umum ya. Alladzina awaw wa nasaru, yang khusus ini berkomunitas, awaw wa nasaru, ulaika ba'duhum awliya. Walladzina amanu wa lam yuhajir, tidak berhijrah, berarti tidak punya, tidak mau berkomunitas. Ya, saya mau versi saya sendiri aja deh. Yang penting saya sholat kok, yang penting saya puasa. Alladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Maka kamu tidak punya tanggung jawab yang sangat luas kepada mereka. Ya, hubunganmu dengan orang-orang yang tidak berkomunitas itu ya hubungan ukhuwah yang diistilahkan dalam bahasa dakwah itu ukhuwah aman.
yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, sekedar kemanusiaan saja. Malakum walayatihim hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah. Wa inistansarukum fiddin. Tapi kalau minta tolong, ya tolong dong. Inistansarukum fiddin fa'alaikum an-nasr. Kamu harus menolongnya, bukan gampang. Kan dia bukan komunitas saya, bodo amat, nggak bisa. Kamu juga tetap punya ya punya kewajiban, atau orang lain itu, orang beriman itu punya hak untuk minta tolong. Memang kita bukan satu komunitas, tapi kan kita sama-sama beriman, ya. Kul muslimin alal muslimin situn, ya, dan sebagainya. Ya. Atau diungkapkan dalam bentuk tetangga. Ada tetangga insaniyah, ya. Tetangga kemanusiaan, itu tetangga yang ya, yang tidak beriman kepada Allah. Jadi tetangga ya harus kamu hormati. Walaupun dia jahat, usahakan tetap hormati. Ya. Walaupun dia menyakitimu, ya. Ya. Ada tetangga yang lebih spesial, ya. Itu tetangga beriman, ya. Lebih spesial lagi. Ada lebih spesial lagi, udah tetangga beriman, masih saudara, ya. Apakah itu sepupu, apakah itu paman, ya. Ya, memang begitu dalam kehidupan orang beriman, ya. Allah bagi-bagi dalam tingkatan-tingkatan walayahnya, tingkatan keberpihakan kita. Maka secara umum saudara-saudara kita yang sudah menyatakan berkomunitas dengan kita, maka pada hakikatnya orang-orang beriman yang kenal, yang dekat, apalagi yang punya hubungan khusus, teman ngaji, teman apalagi mungkin teman dalam berbagai macam kegiatan, maka tetap berkewajiban untuk mempertahankannya supaya ya, terus di dalam komunitas yang dalam niat-niat yang sangat baik, ya. Dalam niat-niat yang disebut dengan ya, iltaqat ala ta'atik, ya. Ta'lamu anna hadhihi al-qulub istama'at ala mahabbatik. Komunitas yang bersepakat untuk mencintai Allah, ya. Bersepakat untuk taat kepada Allah, ya. Bersepakat untuk ya, berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah, wahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala syarif. Maka setelah dilakukan namun tidak memberi efek apapun, bahkan cenderung menjauh, ya, didatangin nggak mau, dinasehatin nggak mau, ya sudah, ya. Tugas orang beriman terhadap ya, saudaranya itu sudah selesai, ya. Ya. Karena ketika orang beriman itu ingin melaksanakan tugasnya, maka pihak yang bermasalah itu sebenarnya juga harus punya peran. Kalau dia nggak memerankan, maka si saudaranya yang ingin melaksanakan tugasnya sebagai bentuk konsekuensi ukhuwah itu ya, memang hanya sebatas mengingatkan, mengajak, rayu, itu aja. Penentu sungguhnya manusia itu sendiri. Penentu itu kembali kepada hati. Maka ta'lamu anna hadhil qulub. Maka jika hati ini tidak di-maintenance dengan baik, ya, maka memang
mau diproses apapun, mau dilakukan pendekatan apapun, memang tidak bisa memberi dampak yang diinginkan. Ya. Jadi dibutuhkan dua, yang diingatin itu perlu dia secara mandiri islahul qulub, memperbaiki hatinya, karena dikatakan kullama salahal qulubu atau kullama saluhatil qulub, ya, tuhibbu ma yanfa'uha wa takrahu ma la yanfa'uha. Semakin baik hati itu, maka dia punya kecenderungan semakin suka kepada apa yang bermanfaat buat dirinya dan semakin benci dengan apa yang tidak bermanfaat buat diri. Sebaliknya, jika hati itu jelek, maka dia akan senang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak suka dengan justru yang bermanfaat. Ini yang harus diperhatikan ketika memang sejak awal para ulamanya dikatakan bahwa ini sebetulnya komunitas islahul qulub. Qulub yang mau seperti apa? Yang istama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik. Jadi semua yang punya perhatian kepada ini, insya Allah dirinya akan betah. Ya. Beberapa tahun kamu gabung, 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun masih bertahan. Kenapa? Karena ya, islahul qulubnya terus berjalan. Ya. Ibarat rumah tangga, ya, tangga ya, pengantin baru selamanya. Ya. Bukan rumah tangga yang disebut dengan qala alaihil ahdu. Ya, kelamaan ya wajarlah berubah. Ya. Enggak, ini mau kapanpun suasana masih harmonis terus. Bersama dakwah juga begitu. Kalau ya hatinya dipelihara terus, insya Allah. Yang kedua, selain harus peran aktif dari pelakunya, ya, ada juga sisi ukhuwah dari pelakunya. Jadi ukhuwah yang baik dari orang beriman itu adalah menghargai ketika orang itu ingin berbuat baik kepadanya. Kalau masih ada menghargai, itu masih ada peluang. Ya. Ya, tapi kalau nggak dihargai, Bu, maaf, kita mau silaturahim ya. Ngapain ya silaturahim aja? Oh, mau menggilat saya ya. Ya kalau udah begitu ya malah diledekin ya. Ya gimana bisa memberi manfaat? Ya harus dihargai. Masya Allah, orang ini perlu-perlunya datang ya ke rumah bawa oleh-oleh. Kemudian pembicaraannya, cara pembicaraannya dia tetap ingin bersama kita dan seterusnya. Jadi kalau ada masih penghargaan, insya Allah pengingatan itu, ya, insya Allah akan baik. Ya. Kalau masih ada cinta, ya. Karena kalau masih ada cinta berarti apa? Nggak mau berpisah. Ya. Berpisah itu sesuatu yang menyedihkan. Ya. Tapi kalau udah nggak cinta, nggak penting saya bersama kalian ya. Susah. Dan cinta itu sumbernya dari tadi istama'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik. Siapa yang kehilangan 4 poin-poin ini, maka bisa kehilangan cinta terhadap saudara. Karena itu diminta untuk ya walaupun kamu udah punya, kamu masih harus minta tolong ya. Saya udah punya mahabbah, saya udah punya ta'ah,
Tetap kamu minta tolong. Allahumma rabbitaha, kuatkan ini ya Allah hubungan saya dengan teman-teman saya ini. Wa adim muda, pertahankan cinta kami ini. Ya. Kata wudun itu lebih tinggi bobotnya dari kata mahabbah. Ya. Cintanya seorang suami dan istri itu sering disebut dengan wudun. Ja'ala bainakum mawaddah. Ya. Jadi kalau sudah kehilangan wudda, al-wuddu, maka manusia sekedar bisa berusaha, tentunya penentu utamanya adalah Allah dan manusia itu sendiri. Setelah usaha-usaha semua dilakukan, ya sudah, manusia nggak punya kekuatan apa lagi, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu nggak bisa memberi hidayah hanya karena orang itu kamu cintai. Ya, karena itu pentingnya berkomitmen dalam adab-adab berkomunikasi itu menjadi tanggung jawab semuanya. Jangan sampai tidak komitmennya orang lain itu ternyata dampak karena komitmennya si fulan bisa. Ya. Tapi kan kok kuat ya, itu kan sabar. Sebetulnya dia nggak kuat juga, cuma dia mesti bersabar. Siapa tahu akan terjadi perubahan, siapa tahu terjadi perbaikan dan seterusnya. Ibaratnya ya, rumah yang baik, rumah yang sudah bagus, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang bagus, itu berarti bukan berarti rumah yang nggak laik, ya. Tapi rumah yang butuh perbaikan. Ini rumah keren katanya harganya sekian miliar, kok bocor? Ya udah ditulis bocornya, bukan dan tinggal rumahnya. Ya. Ini katanya rumah miliaran, tapi ternyata mesin airnya rusak. Ya udah betulin mesin airnya, bukan dan kamu tinggal rumahnya cuma gara-gara mesin air rusak dan seterusnya. Baik, Allah. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Eh, ini ada yang mau bertanya langsung Ustadz, Ibu Alia. Ya, Silakan Ibu. Oh, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz izin bertanya tentang kata bintang sendiri ya Ustadz ya. Kalau kita melihat kayak benda-benda yang Allah gunakan untuk bersumpah itu Ustadz, eh, apa namanya misalnya asyams atau al-qamar gitu ya misalnya. Itu kan berarti dia kan ma'rifah ya Ustadz dan di An-Najm juga begitu. Apakah di sini juga merujuk ke satu bintang tertentu dan saya tertarik dengan definisi bintang itu ya Ustaz kalau di pelajaran sains modern kan disebutnya bintang itu matahari itu bintang ya Ustaz ya. Sementara kalau merujuk ke yang sains-sains yang di masa lampau itu kan matahari itu bagaikan kayak meteor ya. Kalau misalnya kita melihat banyak meteor kayak beberapa malam yang lalu itu katanya ada hujan meteor yang paling banyak gitu. Saya dengar dari teman saya yang jurusan astronomi gitu. Katanya ada hujan meteor yang sangat banyak gitu di tengah malam beberapa malam yang lalu. Nah, itu kadang kan kita bilang bintang berekor gitu ya. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan sebagai bintang ini yang mana gitu, Ustaz? Apakah memang yang bintang bintang sesuai definisi sains modern yaitu matahari ya maksudnya sesuatu yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri gitu ya? Ataukah seperti meteor tersebut seperti batu atau apa sih benda langit yang bergerak gitu ya yang tapi dia tidak memancarkan cahaya gitu mungkin ada sedikit yang penasaran gitu Ustaz dari situ. Terima kasih. Jadi memang dalam tafsir ya para ulama itu ya bebas memahaminya. Yang penting pemahamannya itu ada dasar ya, baik secara bahasa apalagi secara kenyataan. Ya. Maka
Bahkan dalam tafsir yang lain, An-Najm itu dipahami Al-Quran. An-Najm idza hawa demi Al-Quran ketika turun. Awalan turun. Kenapa? Karena ya, Allah menjadi An-Najm itu salah satu maknanya adalah sesuatu yang turun secara berangsur-angsur. Ya. Jadi An-Najmi demi Al-Quran turun. Ya. Sehingga dalam bahasa Arab turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur disebut dengan munajjam. Munajjam, najm itu satu akar kata. Termasuk populer dalam hal ini sumpah yang ada di surat Al-Waqi'ah. Ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Bersumpah dengan letak-letak di mana turunnya Al-Quran. Turun di Mekah, turun di Madinah, ini turun saat perjalanan dan seterusnya. Jadi ya nggak ditentang, nggak dianggap itu sesat atau enggak, tinggal pilihan aja. Menurut lain, puasa nggak setuju ya boleh aja. Tapi pemahaman An-Najm dengan Al-Quran ya, itu nggak ada yang menyalah. Yang lain lagi mengatakan ya An-Najm itu pohon ya, pohon yang merambat berarti An-Najm. Mana buktinya? Yaitu Syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajar. Najm pohon yang merambat. Syajar pohon yang ada batang. Semuanya sujud. Najmu wasyajaru ya sujud. Jadi pemahamannya dalam beda-beda tema saja tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Wah ini nggak mungkin nih, ini nggak. Ya hari ini tercapai juga kan. Pun ya, karena secara kata memberi isyarat macam-macam, maka memang tidak bisa kemudian mengatakan ini salah, ya, ini benar. Yang ada adalah ya, enggak kalau menurut saya ini aja, Najm ya, ya bintang-bintang aja. Saya nggak setuju kalau Najm ya boleh, tapi ketidaksetujuan orang itu bukan berarti ini salah gitu. Tapi maksud saya kalau dalam tema yang beda-beda dari bintang, dari Quran, dari pohon, apalagi terhadap bintang itu sendiri, ya. Apalagi kita ingin memahami, udah bintang, bintang yang mana, ya bebas, ya bintang apa, ya istilahnya benda-benda langit itu sendiri. Ya. Nah, ketika dipahami dari apa, kenapa saya harus menggunakan bintang? Ya karena besarnya, ya. Ya, tentu bintang ada kalau dalam bahasa Arab namanya Thuraya, bintang Thuraya ya berarti bintang itu berarti kalau matahari masih ada yang lebih besar lagi. Tapi bahwa matahari bulan sebagai bintang, sebagai benda langit sehingga juga mau disebut dengan bintang ya sah-sah aja ya. Cuma kalau mau ditanya ya, kan ada alnya nih, berarti sudah tertuju ini ya. Sebagaimana ketika Allah mengatakan tadi ketika pakai asyams ya, udah tertuju, nggak ada lagi yang lain. Al-qamar tertuju yang lain. Tapi begitu mengatakan wa nafsin nggak pakai al. Wa nafsin wa ma sawwa. Bukan wa nafsi wa ma sawwa. Berarti memiliki makna yang umum ya, jiwa ya.
jiwa yang model begini, jiwa yang model begitu, itu semuanya sebetulnya sudah punya potensi untuk baik. Nafsi wa nasabah. Jadi maunya bintang yang mana? Ya waktu itu bagi bangsa Arab akrabnya dengan Thuraya. Ya, bintang Thuraya. Nggak tahu apa itu terjemahannya kalau dalam cari-cari ya. Al-Quran sendiri enggak mengatakan itu syi'ra, bintang syi'ra. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Bintang-bintang yang biasa digunakan untuk apa? Untuk penunjuk jalan. Ya, sehingga dengan pemahaman seperti ini, ya, kalau mau ditanya, mungkin nggak ini maksud apa matahari itu sendiri atau meteor yang disebut dengan bintang berekor, ya, ya untuk pengkhususan yang dimaksud ini berarti nggak mungkin. Tapi untuk pemahaman yang umum, ya, semua benda langit ya, bisa masuk. Apalagi di sini dikatakan tidak hawa, kan semua benda langit juga punya apa ya, punya kecenderungan jatuh yang nanti sampaikan tadi hujan meteor jatuh. Nah, sampai ke bumi kenapa? Karena bumi mesti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atmosfer yang kuat ya. Suatu saat atmosfernya udah diangkat oleh Allah sehingga ketika jatuh ke bumi ya udah manusia ke bumi menjadi hancur karena berjatuhannya meteor. Allah a'lam. Ya, Jazakallah Ustaz. Tuhan. jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ya, Ini mau ada pertanyaan lagi atau sudah sampai di sini Ustaz? ya boleh satu lagi. Lagi dari chat ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya, apakah apabila Rasulullah marah, apakah marahnya Rasulullah juga dari Allah? Makasih Ustadz. Ya. Iya, seperti yang dijelaskan dalam sirah, annahu la yaghdabu illa lillah. Maka dia tidak pernah marah, ya, yaghdabu li nafsi. Dia nggak pernah marah karena untuk dirinya. Dan itu sudah tersosialisasikan di Taurat. Di Taurat sehingga ketika ada Yahudi yang tinggal di negeri Syam pada zamannya penasaran ya, kok ada orang ya, benar-benar disakiti, dicaci maki oleh Taurat itu ya, ya nggak marah. Maka jauh-jauh dari negeri Syam saat ini bisa Suriah, bisa Yordan, bisa Lebanon, bisa Palestina, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia selalu bikin gara-gara, ya, gara-gara agar Rasulullah itu marah, ya. Hina, caci, apa aja. Nah, berbagai macam cara dilakukan agar Rasulullah itu marah, tapi nggak marah-marah. Sampai cacian maki yang paling jelek pun nggak marah. Akhirnya masuk Islam. Saya lupa namanya Zaid bin siapa, ya. Ketika ditanya, kenapa jadi masuk Islam? Oh, dulunya bencinya kayak apa? Enggak, saya cuma ngetes aja. Karena saya baca di Taurat, ini Nabi nggak akan pernah marah untuk kepentingan diri. Ya. Akhirnya masuk Islam. Ya. Jadi dengan penjelasan seperti ini menunjukkan marahnya Rasulullah SAW pun ya, istilahnya wama yantiqu anil hawa, kan, karena dari hawa nafsu. Bagaimana arahan-arahannya
apakah setiap arahan itu dari Allah, ya, maka biasanya para sahabat ngecek. Allahu ya'muruka. Ini Allah yang nyuruh atau ini istihadmu ya Rasulullah? Ini istihad saya. Kalau istihad saya punya masukan begini, gimana? Itu seperti yang terjadi dalam perang Badar. Ya. Rasulullah punya strategi seperti ini. Ada Hubab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah ini wahyu atau istihad darimu. Dan kalau menurut saya bukan di sini tempatnya, bagus di sana kita ngepostnya dekat dekat sumur itu. Akhirnya Rasulullah pun merubah. Ya udah yang kamu benar. Apalagi ya, seorang wanita Barirah cerai dengan suaminya. Wah, suaminya ini nggak kuat. Wah, sedih sekali, nangis, ya, nggak berhenti karena nggak mau cerai dengan istrinya. Ya, ya terceraikan karena ya, tadinya ini sama-sama budak. Ya. Ini Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga otomatis ya, terjadi perpisahan karena nggak mungkin wanita merdeka bersuamikan suami yang budak gitu. Maka dia datang kepada Rasulullah menyatakan kesedihan dan seterusnya. Ya. Akhirnya suaminya setelah minta syafaat, Rasulullah manggil Barirah. Barirah minta, iya nggak kesian apa suami sangat sedih, suami sangat mencintaimu, dia nggak mau berpisah dari kamu. Maka Barirah nanya, ya Rasulullah ini wahyu atau bukan? Ya. Ini wahyu atau kamu cuma minta syafaat dari apakah ini hanya syafaat? Enggak, ini cuma syafaat. Maka Barirah enggak, saya enggak mau. Saya tetap berpisah dari suami saya. Ya udah, Rasulullah nggak bisa maksa. Seperti itu ya secara umum ya, adalah wahyu ya. Maka kalau ada kondisi yang perlu dipertegas, maka para sahabat ataupun sahabiat minta ketegasan Rasulullah. Demikian insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.